Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya harap tetap dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini Telmono Group kembali akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Warung Goib ya. Seperti apa kisahnya kita akan saksikan setelah yang satu ini. Pada suatu hari, Asep mendapat undangan pernikahan temannya di kampungnya di Cianjur. Maka berangkatlah dia di hari Sabtu sore hari. Tapi dia berangkat gak sendiri. Dia mengajak 3 teman kerjanya, yaitu Rudi, Aris, dan Tono, untuk menemaninya sekalian jalan-jalan, pikir mereka. Berhubungan besoknya di hari Minggu, mereka lembur. Mereka berangkat dengan menyewa mobil di sebuah rental plus sopirnya. Karena kalau naik bus gak bakal keburu kalau pulang pergi dalam semalaman. Nah, sekitar jam 4 sore mereka berangkat dan sampai sekitar jam 10 malam. Nah, sesampainya di rumah temannya Asep, mereka disambut oleh temannya Asep dan keluarganya karena datangnya malam. Jadi pesta pernikahan temannya Asep sudah mulai sepi. Ditambah lagi suasana kampung yang masih sangat sepi, jarang penduduk ya. Jarak satu rumah ke rumah yang lain masih berjauhan. Oke. Nah, di tengah-tengah obrolan, Rudi dan Aris berpamitan untuk mencari warung untuk membeli rokok. Maka berangkatlah mereka berdua. Rudi dan Aris menyelusuri jalanan kampung untuk mencari warung. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah warung kopi di pinggir jalan. Sehabis membeli rokok, mereka bukannya langsung kembali, malah ngopi dulu. Karena katanya penjaga warkopnya perempuan yang cantik ya. Di sisi lain, Asep dan Tono menunggu Aris dan Rudi, karena mereka akan segera berpamitan untuk segera kembali ke Tangerang untuk mengejar waktu karena besok paginya mereka masuk kerja. Nah, gak lama kemudian Aris dan Rudi pun datang dan mereka pun berpamitan pada teman Asep dan keluarganya. Di tengah perjalanan ya, Rudi dan Aris jadi pendiam. Yang biasanya ngoceh gak jelas, tapi Asep dan Tono berpikir mungkin mereka kecapean kali ya. Nah, keesokan paginya saat masuk kerja, Rudi dan Aris gak masuk kerja. Tapi Asep dan Tono masih berpikir kalau mereka kecapean. Lalu di saat mereka sedang bekerja, Asep mendapat telepon dari temannya yang di kampung ya. Katanya, "Sep, kamu kenapa ninggalin temanmu di pinggir jalan?" Asep jawab, "Teman yang mana?" "Itu yang semalam ikut kamu ke rumah saya." Asep bingung. "Gue ninggalin mereka. Mereka ikut pulang kok." Lalu teman Asep menjawab, "Tapi warga di kampung saya menemukan mereka sedang tidur di pinggir jalan." Nah, singkat cerita, Asep pun gak habis pikir. Ya, bukankah semalam kami berangkat berempat, pulangnya juga berempat. Dalam hati Asep berkata. Asep menceritakan pada Tono dan Tono pun gak habis pikir. Seakan-akan gak percaya ya. Nah, sepulangnya bekerja, Asep dan Tono datang ke kosan Rudi dan Aris ya. Dan mereka memang gak ada di sana. Lalu mereka menyewa mobil kembali untuk menjemput Rudi dan Aris. Nah, sesampainya di sana ya, berada di rumah temannya si Asep ini ya, mereka sudah terbaring lemas. Lalu mereka dibopong ke mobil dengan dibantu warga dan dibawa kembali ke Tangerang. Nah, karena kondisi Rudi dan Aris sangat lemas, mereka dibawa langsung ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari. Nah, setelah kondisi mereka pulih, Asep menanyai mereka sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ternyata warung kopi yang didatangi Rudi dan Aris adalah warung goib. Pada awalnya mereka ngopi cuma berdua, tapi tiba-tiba ada segerombolan orang berdatangan di warung itu.
ya, dan warung itu jadi sangat ramai seperti ada pesta. Rudi dan Aris pun seperti terhipnotis dan ikut pesta bersama mereka hingga tak sadarkan diri. Sekian dan terima kasih. Nah, oke. Begitulah alur cerita Warung Goib ya. Semoga cerita ini bisa menghibur sahabat-sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Dan semoga teman-teman juga tetap berada dalam lindungan Tuhan dan selalu terhindar dari godaan-godaan hal-hal atau makhluk-makhluk goib ya. Oke. Dan mungkin cukup sekian juga video dari saya ya. Video atau cerita horor di kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar yang sudah berkenan mendengarkan video ini dari awal sampai pada akhir, dan semoga video ini bisa menghibur sahabat-sahabat pendengar sekalian. Dan bagi teman-teman yang ingin ceritanya dibacakan di kesempatan berikutnya atau di video-video berikutnya, saya harap teman-teman bisa mengirimkan ceritanya di WA yang sudah saya cantumkan di awal video, dan kami akan membacakannya untuk video-video berikutnya. Oke. Dan saya rasa cukup video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.